لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaranya jelas ikhwani akhwati insyaallah. Insyaallah. Suaranya jelas insyaallah. Jelas. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari yang mulia ini, di hari yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada satu waktu di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa seorang hamba, apapun yang diminta, apapun yang diharapkan, Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan mengabulkannya. Kita berharap kepada Allah saat-saat ini atau di waktu ini, di saat kita dalam keadaan saleh dan salihah, kita dalam keadaan yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala memandang kita dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang memang betul mau mengenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan bahwa hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu kepada semua hari. Dan kita beruntung, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini kita dalam keadaan sehatul afiat dan dalam keadaan aktif di dalam sesuatu yang positif, dalam sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam, dengan sesuatu yang berhubungan dengan syariat, dan terlebih kepada pembawa syariat yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pembawa akhlak. Maka tentu kalau ada yang bertanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka jawaban singkat saya adalah beliau adalah hakikatnya akhlak. Akhlak itu bisa dikatakan akhlak yang baik kalau dilakukan oleh Rasul. Akhlak bisa dikatakan akhlak yang buruk kalau ditinggalkan oleh Rasul. Artinya apa? Beliau adalah pusat daripada akhlak. Sehingga ketika seseorang bertanya bagaimana akhlak Rasul, ya akhlak itu Rasulullah. Rasulullah itu adalah akhlak. Jadi akhlak mana pusat puncak daripada akhlak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara tabi'in bernama Urwah bin Zubair bin Awam. Beliau bertanya kepada bibinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah?" Wahai bibiku, Urwah bin Zubair ini putra dari Asma. Asma itu putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq punya putri namanya Asma, punya putri namanya Aisyah. Asma menikah dengan Zubair bin Awam, punya anak namanya Urwah bin Zubair. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Sementara Aisyah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil Urwah bin Zubair adalah keponakan dari Rasulullah, keponakan dari Siti Aisyah, karena ibundanya bernama Asma adalah kakak kepada Siti Aisyah. Urwah bin Zubair bin Awam ini sering duduk bersama Siti Aisyah karena bibinya. Bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? "Aw ma taqra'ul Qur'an?" Kamu baca Quran atau tidak? Maka dia katakan, "Bala, ya saya baca Al-Quran." Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kita baca kisah-kisah yang baik dalam Al-Quran, itu adalah akhlaknya Rasulullah. Kita baca hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk dalam Al-Quran, itu adalah sifat-sifat yang dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah inti daripada akhlak. Inti daripada akhlak. Jadi kalau kalian ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, katakan bahwa akhlak itu adalah Rasulullah.
Akhlak itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling sempurna dari segi fisik, dari segi akhlak, dari segi segala macam. Sampai-sampai sahabatnya berkata, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, faka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan, wahai Muhammad, bersih daripada aib, seakan-akan engkau telah menciptakan dirimu sendiri. Jadi Rasulullah SAW itu adalah contoh. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Rasulullah SAW untuk dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Contoh yang baik adalah akhlak. Artinya Rasulullah memang diciptakan untuk berakhlak supaya bisa dicontoh. Jadi secara singkat saja, kalau ada yang bertanya akhlak Rasulullah itu seperti apa, ya Rasulullah itu adalah akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah untuk supaya dicontoh, maka akhlak-akhlak yang baik semuanya ada pada Rasul. Dan keburukan bersih dari Rasulullah SAW. Tidak ada sedikit pun keburukan. Bersih daripada segala aib, bersih daripada keburukan dan kekurangan. Kekurangan tidak mau mendekat dengan Rasul, keburukan tidak mau menempel dengan Rasul. Rasul SAW memang manusia, tapi Rasulullah bukan sama seperti manusia lain. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin nanti bakalan lebih seru lagi kalau kita lebih banyakkan sesi tanya jawab tentang akhlak Rasulullah SAW. Mungkin saya akan tambah sekitar 10 menit lagi. Sisanya kita lebih seru kepada sharing mungkin satu sama lain. Tanya jawab tentang akhlak Rasulullah, kepribadian Rasulullah SAW, sehingga semakin manfaat kalau kajian tersebut pendengar atau yang mendengarkan suaranya membawakannya dengan enjoy, santai. Insya Allah yang paling terpenting daripada perjumpaan kita kali ini apa? Manfaat. Bukan hanya sekedar tugas dari atasan, bukan sekedar saya ikut kepada apa perintah atau permintaan kalian, tapi yang paling terpenting bagi saya dan antum, keluar dari majelis seperti ini, keluar dari program seperti ini, kita membawa manfaat, kita membawa ilmu, kita membawa amal. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak. Artinya orang yang berakhlak itu nggak melulu orang yang dudukin kepalanya. Enggak. Akhlak itu letaknya di sini. Akhlak itu hahuna di dalam hati. Bukan hanya sekedar orang yang nunduk. Ya, enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menunjukkan kepada kita dari sejarah-sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada anak kecil Rasulullah berbeda, kepada anak dewasa Rasulullah berbeda, kepada ibu-ibu Rasulullah berbeda, kepada bapak-bapak Rasulullah berbeda. Artinya ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah bisa menempatkan. Rasulullah SAW berjumpa dengan Anas bin Malik. Rasulullah tanya, Ya dzal udhunain. Rasulullah panggil beliau dengan kata-kata apa? Wahai orang yang memiliki dua telinga. Rasulullah SAW bercanda kepada mereka. Kalau kita enggak, kalau sudah ngerasa diri kita hebat sedikit, sudah tidak mau berbicara kepada anak kecil. Rasulullah begitu. Bahkan ada adiknya Anas bin Malik sedang bermain burung. Rasulullah SAW katakan, Ya Aba Umar, mada fa'alan nughair. Wahai Aba Umar, wahai adiknya Anas bin Malik. Rasulullah gunakan kunyah kepada beliau. Apa yang dilakukan burungmu? Burungnya hilang, dia nangis. Maka ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang wanita di jalan. Rasulullah SAW tanya kabarnya, bagaimana kabarnya, bagaimana keluarganya. Rasulullah SAW kepada cucundanya, kepada cucunya Al Hasan wal Husain, Rasulullah bermain kepada mereka. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjadi kuda-kudaan, gitu, ditunggangi oleh Hasan dan Husain. Lalu Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wah, kuda kalian ini Hasan Hussein adalah kuda yang terbaik. Nikmat sekali kalian mengendarai kuda seperti ini. Maksudnya adalah Rasulullah SAW menjadi kuda-kudaannya. Maka Rasulullah SAW katakan kepada Sayyidina Abu Bakar, dan penunggang kuda ini adalah sebaik-baiknya penunggang kuda.
ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Hasan, Hussein, kamu ini asik sekali bermain kuda-kudaan, yang jadi kudanya adalah sebaik-baiknya kuda. Kata Rasulullah SAW, dan sebaik-baiknya penunggang kuda adalah mereka berdua. Rasulullah SAW tidak berlaku sesuatu yang menurut kita mungkin itu sesuatu yang biasa saja, tapi di dalam akhlak Islam itu besar sekali pahalanya. Walaupun kita merasa itu adalah sesuatu yang biasa saja, biasa aja lah ngomong cuma seperti itu. Enggak. Dalam agama Islam pahalanya begitu besar, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran yang begitu agung kelak di hari kiamat. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan suatu saat Rasulullah SAW didatangi salah seorang di antara pemimpin perang, prajurit perang yang begitu gagah dan berani, datang ke rumah Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah SAW beberapa hal tentang peperangan. Lalu terkejutnya ini dia sangat terkejut sekali ketika dia melihat bahwa Rasulullah SAW ketika berbicara dengan tamunya ini, cucunya datang. Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein menunggangi pundak Rasulullah SAW. Sehingga apa yang terjadi, ikhwani? Yang terjadi, prajurit perang tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya memiliki 10 anak di rumah Rasulullah. 10-10-nya nggak berani. Kalau berjumpa dengan saya itu sudah takutnya luar biasa. Jadi kalau misalnya saya pulang ke rumah, mereka sudah dengar bahwa saya sudah dekat mau masuk ke rumah saya. Yang tadinya main semuanya diam. Yang tadinya bermain semuanya diam. Langsung masuk kamar, takut pada saya. Istri saya juga begitu. Ketika saya pulang, ketika menyiapkan barang-barang saya, dan takut dan mendengar ucapan saya. Dan dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya menganggap diri saya adalah orang yang berwibawa dengan itu, ya Rasulullah. Saya adalah orang yang hebat, saya orang yang dihargai, kata Rasulullah SAW. Man la yarham, la yurham. Orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang, dia tidak dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW, beliau mengajak kepada kita untuk memberikan contoh bahwa sesungguhnya akhlak itu bukan hanya kepada orang yang di atas kita saja, tapi akhlak juga kepada orang yang di bawah kita. Rasulullah SAW pernah sholat, lama sekali sholatnya. Ketika beliau sujudnya lama. Ketika itu sholat umum. Gitu. Biasanya Rasulullah SAW kalau umum, Rasulullah SAW tidak memanjangkan sholatnya, kecuali kepada sahabat-sahabat yang Rasulullah SAW sudah sangat dekat. Rasulullah SAW ketika itu sujud lama sekali. Lalu sahabat-sahabat bertanya-tanya. Setelah lama, Rasulullah SAW mengangkat kepalanya lalu salam. Setelah itu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW tanya, saya yakin kalian bertanya-tanya, kenapa saya memanjangkan sujud saya, kata Rasulullah. Sebagian sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, kami kira, sebagian mengatakan, kami kira ya Rasulullah, engkau sudah meninggal, sehingga engkau tidak bisa mengangkat kepalamu. Sebagian lagi mengatakan, ya Rasulullah, kami kira engkau sedang mendapatkan wahyu, sehingga apa? Sehingga engkau memperpanjang sujudmu. Maka Rasulullah SAW katakan, tidak. Saya tidak meninggal, saya tidak dapat wahyu, saya tidak berlaku apa-apa. Terus apa yang terjadi ya Rasulullah? Kata beliau, ketika saya sujud, Hasan dan Hussein mendekati saya, kemudian menunggangi saya. Dan saya tidak mau mengangkat kepala saya sebelum mereka puas dan mereka yang pergi sendiri. Subhanallah. Rasulullah SAW begitu. Datang ke rumah Siti Aisyah. Melihat Siti Aisyah sedang bersama wanita tua sekali. Ngobrol-ngobrol. Gitu. Rasulullah SAW tanya pada Siti Aisyah, siapa ini wahai Aisyah? Masih saudara ya Rasulullah? Masih ada family ya Rasulullah? Di mana tinggalnya? Kami bawa ke sini ya Rasulullah. Dan diceritakan oleh Siti Aisyah. Tua sekali ini nenek-nenek. Usianya 80 tahunan. Ya, kurang lebih. Wallahu a'lam. Al-muhim tua sekali. Rasulullah SAW katakan kepada Siti Aisyah di hadapan nenek tersebut, wahai Aisyah, kasih tahu nenek ini nggak bakal masuk surga. Kaget nenek tersebut. Bayangkan kalau Nabi Muhammad yang mengatakan kamu tidak masuk surga, kamu percaya atau tidak? Kita kalau guru kita, kiai kita, ulama kita mengatakan kamu tidak masuk surga aja kita takut.
Ya, apalagi ini Rasulullah yang mengatakan kamu tidak akan masuk surga. Maka setelah beberapa lama Rasulullah SAW mendatangi rumah Siti Aisyah. Rasulullah SAW tanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, mana nenek-nenek yang biasa duduk sama kamu? Kenapa saya sudah lama sekali tidak melihat wajahnya? Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, dia semenjak kau katakan tidak mampu masuk surga, dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Dia meratapi dirinya. Dia takut. Dia takut tidak masuk surga. Karena engkau yang mengatakan, Wa yang anil hawa, Rasulullah SAW tidaklah berbicara dari diri Rasulullah SAW sendiri, tapi Rasulullah SAW ketika berbicara, in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW hanyalah berbicara atas wahyu saja. Jadi dia takut kalau betul-betul masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Yang saya maksud, nenek-nenek seperti itu nggak bakalan ada di surga. Nanti kalaupun nenek itu masuk surga, usianya bakal jadi muda lagi. Rasulullah SAW bercanda, tapi candaan Rasulullah SAW tidak dusta. Rasulullah SAW tidak dusta. Karena itu, ikhwani, itulah akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mampu berkomunikasi dengan orang yang tua sekalipun, orang yang muda, anak kecil. Rasulullah SAW tidak pilih-pilih. Rasulullah SAW melakukan hal yang baik kepada mereka semua dengan caranya masing-masing. Kita bedakan orang yang tua, orang yang dewasa, dan anak muda atau anak kecil. Semuanya berbeda-beda. Tidak mungkin kita mampu sama ratakan. Artinya kita itu tidak adil ketika kita sama ratakan. Oleh karena itu, ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita dan semakin dikenalkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mampu mencontoh tauladan baik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya persilakan kepada ikhwan dan akhwat yang mau bertanya, saya persilakan. Tafadhol, silakan. Terima kasih Fik atas paparan materi yang bertema meraih cinta Rasulullah dengan meladeni akhlaknya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan menulis pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan dari Tarsa Dirgantara dari Indramayu. Izin bertanya, selain mau minta penjelasan tentang Rasulullah dalam berbisnis. Apa pertanyaannya? Saya mau bertanya. Minta penjelasan tentang Rasulullah dalam berbisnis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pun pembisnis. Sebelum Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdiri di Gua Hira, Rasulullah SAW adalah pembisnis yang hebat bersama istrinya Sayyidah Khadijah. Bahkan Rasulullah SAW dari semenjak kecil Rasulullah SAW sudah bekerja, bahkan mengembala domba atau kambing. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'al ghanam." Allah tidaklah mengutus satu nabi pun kecuali mereka akan mengembala kambing. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat, engkau juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, na'am ra'aituha li ahli Makkah bil qararir. Saya pun juga sama, kata Rasulullah SAW, mengembala domba dari semenjak kecil untuk orang Makkah dengan imbalan-imbalan yang mereka berikan. Rasulullah SAW adalah orang yang aktif. Bahkan di dalam perdagangan Rasulullah SAW mengedepankan barang yang bagus, dan juga Rasulullah SAW mengedepankan amanah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis beliau katakan, "At-tajirul aminus saduqul muslim ma'a syuhada yaumil qiyamah." Orang yang kalian ingin tahu bagaimana metode Rasulullah SAW dalam berbisnis, yang pertama, Rasulullah SAW mensyaratkan untuk menjadi orang yang amin, bisa dipercaya. Kalau pengen sukses dunia akhirat, harus amin. Amin itu apa? Bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, as-saduq.
Kemudian yang kedua adalah jujur, bisa dipercaya dan jujur. Kemudian yang ketiga Muslim. Ketiga syarat ini ketika dilakukan oleh seorang hamba Allah, selain dia akan sukses di dunia, dia juga akan digabungkan kata Rasulullah SAW nanti di hari kiamat bersama para orang-orang yang mati syahid. Jadi jangan anggap remeh perdagangan kalian atau bisnis kalian. Kalau kalian niatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk membantu ekonomi umat misalnya, atau ada niat untuk membantu keluarga dulu, jangan jauh-jauh orang tua kita, anak kita, adik kita, saudara kita, ya, kita niatkan untuk membantu mereka menjadi orang-orang yang baik, maka insya Allah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid nanti di hari kiamat. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Nama saya Raditya Irfan. Saya mau bertanya, Bib, bagaimana cara kita agar mendapat cinta Rasulullah dan agar kita umatnya juga dicintai oleh Rasulullah? Seseorang tidak akan mendapatkan kecintaan sebelum dia mendekat. Makanya katanya man la taqarrab li ahlillahi ma qarab. Orang yang tidak mau mendekat kepada orang yang dekat dengan Allah, maka dia tidak akan pernah dekat. Hal yang pertama, usaha itu datangnya dari kita. Setelah kita berusaha untuk mendekat kepada Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, baru kita akan mendapatkan hasilnya dicintai oleh Rasul. Jadi kalau dia berandai-andai dicintai Rasul, tapi dia tidak cinta kepada Rasul, tidak mungkin. Rasulullah SAW, di dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW, contohnya saja Rasulullah katakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud cinta kepada kami juga cinta kepadanya. Banyak daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa sahabat mereka lebih dahulu mengekspresikan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW balas dengan cinta. Jadi kalau ingin dicintai oleh Rasul, hal yang pertama yang dilakukan adalah cintai dulu Rasul. Kalau belum dapat juga rasa tenang di dalam hati dalam mencintai Rasul, tanyakan kepada diri kita ini sudah benar atau belum di dalam mencintai Rasulullah SAW. Dan orang bisa mencintai kalau sudah kenal. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka seseorang mustahil bisa cinta kepada Rasul tanpa adanya pengenalan. Setelah dia kenal, baru dia bisa cinta. Sekarang bagaimana caranya mengenal Rasul? Baca sejarah Rasul. Tauladani akhlak Rasul. Jadikan Rasulullah SAW hidup dalam hati kita, dalam sanubari kita, sehingga kita akan senantiasa bersama Rasulullah SAW. Setelah itu kita baru mencintai Rasul. Setelah mencintai Rasul, kita akan mutaba'ah, pengikutan kepada Rasul. Setelah itu, kita akan dicintai oleh Rasul dan dicintai oleh Allah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Aku akan cinta kepada seorang hamba selagi dia terus-menerus continue mengikuti kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Bib. Saya Randi Yoga Pratama. Izin bertanya, Bib, sikap Rasulullah atau akhlak Rasulullah saat beliau dihina, itu bagaimana, Bib? Ya, sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dhuyya haqqullah lam yaqum ahadun bi ghadabihi. Ketika yang dihina adalah hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan memaafkan. Tapi kalau yang dihina adalah haknya Allah atau agama Islam, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling pertama yang bergerak dan tegas dan tidak memaafkan. Itu Rasulullah. Kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan kepribadian Rasulullah SAW, Rasulullah nggak marah. Tapi kalau yang diusik adalah agamanya Allah, Rasulullah, agamanya Allah, maka Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali marah. Kalau posisinya itu Rasulullah. Kalau posisinya kita, kalau ada segala sesuatu yang berhubungan dengan hak kita, maka kita nggak boleh marah. Tapi kalau berhubungan dengan Nabi Muhammad membawa syariat bagi kita, maka kita adalah orang yang paling pertama harusnya tegas. Orang yang paling pertama harusnya marah. Karena Rasulullah SAW membawa syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan selanjutnya.
Assalamualaikum, saya Ramadan Fadilah ingin bertanya, bagaimana sebaiknya sikap seorang laki-laki yang berpapasan dengan wanita, atau sebaiknya apakah dianjurkan untuk tersenyum? Bagaimana itu, Git? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya itu tidak ada nyambungnya sama dengan tema kita, tapi ala kulli hal, kalau terjadi fitnah di dalamnya, dan tentu apalagi laki-lakinya masih muda, perempuannya masih muda, tentu dengan senyuman tersebut adanya fitnah, maka dilarang oleh agama. Lebih baik dihindari, ya, lebih baik dihindari. Ya, senyumlah puas-puasnya sama orang yang halal sama kita. Ya. Senyum sepuas-puasnya. Ya. Tapi jangan salah senyum. Salah senyum nanti hasilnya juga berbeda. Jadi senyum kepada orang yang bukan mahram, hasilnya bodoh, haram. Senyum sendirian, nggak ada orang, hasilnya gila namanya. Ya. Jadi senyumlah pada tempatnya. Senyumlah pada tempatnya. Pertanyaan lagi ya, Git. Dari Bias Purwokerto Amikom, izin bertanya, bagaimana cara agar bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fa innahu yarani fa inna syaitana la yatamathalu bi." Orang yang berjumpa denganku dalam tidurnya, dia betul-betul berjumpa denganku karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku. Artinya kalau salah seorang di antara kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, maka itu betul-betul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak mampu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang caranya bagaimana? Orang kalau dia berpikir kepada sesuatu yang dia tidak tahu, artinya apa? Mustahil. Maka hal yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kenali Rasulullah, baca sejarah Rasul, baca sifat-sifat Rasul, baca fisik-fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana rupanya. Setelah itu baru bisa membayangkan dan bisa bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang pertama adalah dengan membaca sejarah Nabi, sirah Nabi, sifat-sifat Nabi, syama'ilnya Nabi. Setelah itu dibantu dan didorong dengan salawat-salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan mampu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Fit. Satu pertanyaan terakhir ya, Fit. Dari Rika Ahmad Jahida. Assalamualaikum. Saya Rika dari Unisula. Izin bertanya, bagaimana berakhlak sebaik-baiknya kepada kedua orang tua yang masih hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah, sedangkan Rasulullah sendiri sudah ditinggalkan oleh orang tuanya sejak dari kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mesti dengan fi'il, tapi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi tiga. Ada namanya al-af'al, ada namanya al-aqwal, ada yang namanya at-taqrirat. Al-aqwal adalah ucapan-ucapan Rasul, al-af'al adalah tingkah laku Rasul, dan at-taqrirat sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam iakan ketika dilakukan orang lain walaupun Rasulullah tidak melakukannya. Jadi kalau misalnya ingin mencontoh Rasulullah SAW, contoh dengan tiga cara tersebut. Kalau tidak ada dengan kelakuan, maka kita cari dengan ucapan. Rasulullah SAW banyak sekali berbicara seputar tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sunnah itu jangan dibatasi hanya dengan sikap atau kelakuan, tapi juga ada ucapan-ucapan Rasulullah SAW yang mengajarkan, dan juga ada juga at-taqrirat, sesuatu yang Rasulullah SAW lakukan di hadapan Rasul dan Rasulullah iakan. Jadi banyak hadis-hadis Rasulullah SAW tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kamu baca dari hadis-hadis yang sahih, insya Allah kamu akan dapati bahwa sunnah Rasulullah SAW adalah contoh yang paling baik di dalam mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara.
berbicara mengenai meneladani akhlak Rasulullah, berarti dengan ini kita sebagai umatnya mencintai Nabi dengan menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupan kita. Keteladanan Nabi Muhammad SAW bukan lantaran kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan politik negara yang begitu besar yang dimilikinya. Ia meneladani bagi umatnya manusia lantaran keluhuran budinya dan akhlak yang dimilikinya. Meneladani Nabi Muhammad SAW berarti meneladani kepribadiannya sebagai pemimpin yang dipercaya amanah bukan saja dari umatnya melainkan dari Allah. Kepemimpinan yang dipercaya meneladani ke depan sikap moral yang baik dan kejujuran, meningkatkan keterampilan dan menyikapi yang ada dengan apa adanya, dan mengembangkan kapasitas secara cerdas. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyelenggarakan acara ini, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak bisa luput dari kehilafan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال